Di dalam sebuah kelompok, selain sang kapten, orang kedua terkuat juga berperan sangat besar dalam kesuksesan yang diraih oleh kelompoknya. Orang kedua ini disebut sebagai wakil kapten ataupun tangan kanan. Biasanya mereka adalah karakter kedua terkuat di kelompoknya, tetapi ada beberapa yang memang dijadikan sebagai wakil kapten karena mereka menjadi rekrutan pertama dari sang kapten. Namun, hal ini tak terjadi di semua kelompok yang ada di cerita One Piece. Kali ini, Anime Multiverse akan membuat top 12 orang kedua terkuat yang kelompoknya memiliki popularitas besar di dunia baru. Urutan ini merupakan pendapat pribadi Mimin dan langsung saja kita mulai dengan posisi ke-12. Beppo merupakan navigator dari kelompok bajak laut hati. Dia bukanlah manusia, melainkan seekor beruang kutub yang merupakan bagian dari suku Ming. Sejauh ini, baru Beppo, suku Ming yang menjadi navigator di sebuah kelompok bajak laut. Sayangnya, Oda jarang menghadirkan sosok Beppo dalam ceritanya. Dia lebih sering menjadi sosok figuran, di mana Beppo selalu bersama Lau, membawa pedang miliknya. Selebihnya, Beppo lebih banyak diam di kapal atau menunggu perintah dari Lau. Namun, dengan ceritanya yang mulai berjalan, Beppo sudah mulai menunjukkan kekuatan yang dia miliki. Sebagai salah satu dari bagian suku Ming, Beppo mampu berubah menjadi wujud sulongnya pada saat kelompoknya berhasil dikalahkan oleh Kurohige. Di sini, Beppo langsung menghentikan Tej beserta para Ten Titanic kaptennya yang ingin mengambil OP-OP Nomi. Beppo berubah ke wujud sulongnya. Dia mampu memojokkan kelompok Kurohige dengan amukan sulong yang ia miliki. Berkat obat yang diberikan oleh Chopper, dia mampu berubah ke form sulongnya di siang hari. Hal ini membuat semua orang pun terkejut. Memang pada saat itu Beppo memiliki kekuatan yang sangat besar dan pada akhirnya dia pun mampu menyelamatkan Lau dari cengkraman Yonko Kurohige. Killer merupakan tangan kanan alias orang kepercayaan dari Eustace Kid dan merupakan sahabat dan anak buah dari bajak laut Kid. Killer merupakan orang yang diketahui sangat kalem dan tenang, bahkan sangat jarang dia untuk mengeluarkan suara. Namun, hal itu bukan berarti dia lemah dalam bertarung. Justru, dia adalah sosok tangguh yang selalu diandalkan oleh Kid. Sayangnya, akibat buah iblis Smile, Killer sekarang tidak bisa menunjukkan emosinya selain tertawa. Namun, di akhir arc Wano, keadaan mentalnya terlihat membaik. Killer juga merupakan salah satu generasi terburuk dalam ceritanya. Pada saat arc Wano, dia menemani sang kapten untuk ikut bertarung melawan Kaido dan juga Big Mom. Walaupun pada akhirnya dia juga harus turun dari atap Onigashima. Tetapi ketika peperangan mencapai puncaknya, Killer berhasil mengalahkan Basil Hawkins, salah satu eksekutif Beast Pirate dan juga salah satu dari Worst Generation. Sebelumnya, dia juga pernah bertarung dengan Zoro, walaupun Killer masih di bawah kendali dari Smile. Tetapi kemampuan Killer tetaplah dahsyat. Dia mampu mengimbangi Zoro dan pada akhirnya Killer pun berhasil dikalahkan. Kemudian, ketika mereka berdua bertemu kembali di atap Onigashima, Killer berkata kepada Zoro jika pada pertarungan mereka yang sebelumnya Killer memakai senjata andalannya yaitu Punisher, maka Zoro tak akan bisa menang. Katakuri merupakan salah satu dari 3 orang kepercayaan mantan Yonko Charlotte Lin alias Big Mom. Katakuri juga merupakan petarung terkuat di antara anak buah Big Mom lainnya. Dengan kekuatannya yang sangat dahsyat tersebut, dia bahkan tidak pernah kalah dalam sebuah pertarungan. Hal inilah yang membuat bounty Katakuri bisa mencapai angka 1.057.000.000 berry. Katakuri juga merupakan salah satu lawan paling tangguh dan juga lawan yang pernah membuat Luffy kerepotan. Bagaimana tidak, level kekuatannya hampir setara dengan Luffy. Pada saat arc Whole Cake Island berlangsung, dia juga menguasai 3 jenis haki. Dan yang paling penting, Katakuri menguasai Kenbun Haki Advance. Hal inilah yang sempat membuat Luffy kerepotan. Belum lagi, dia juga memiliki buah iblis, Mochi Mochi Nomi, yang membuatnya sulit untuk dikalahkan. Tetapi, setelah arc Wano selesai dan Katakuri berhasil dikalahkan oleh Luffy,
dia tak muncul lagi dalam ceritanya, dan Oda Sensei juga belum menjelaskan kondisinya yang sekarang setelah arc Wano selesai dan penculikan Puding oleh bajak laut Kurohige. Katakuri masih tak dimunculkan dalam cerita, tetapi banyak yang meyakini jika sekarang Katakuri lah orang yang menjadi kapten di bajak laut Big Mom, dan dia juga akan muncul kembali dalam perang puncak nanti. King the Wildfire merupakan salah satu dari 3 anak buah kepercayaan Kaido. Dalam hal kekuatan, King merupakan yang terkuat dari sosok Jack dan juga Queen. Sama seperti kedua rekannya, King juga merupakan pemakan buah iblis Ancient Zoan, Ryunomi, model Pteranodon. Salah satu bukti kedahsyatan dari King adalah bagaimana dia bisa menjatuhkan kapal Big Mom dengan mudah dari air terjun Wano. Yang menarik juga adalah King ternyata merupakan bagian dari ras Lunarian, ras yang hampir punah. Mereka dianggap sebagai ras para dewa karena kemampuannya untuk bisa beradaptasi di berbagai situasi dan kondisi. Kekuatan King benar-benar dahsyat, seperti yang kita lihat dalam pertarungan melawan Zoro. Berkat pengendalian api dan juga DNA Lunarian yang dia miliki, King mampu memberikan kesulitan terhadap Zoro. Namun setelah kekalahannya dan juga setelah dia berhasil dikalahkan oleh Ryokugyu, nasibnya masih belum diketahui. Marco adalah mantan orang kepercayaan dari Shirohige dan juga merupakan salah satu bajak laut yang disegani di dunia baru. Marco diketahui memiliki kekuatan dari buah iblis Mythical Zoan dengan model Phoenix. Dalam pertempuran di Marineford, Marco sempat membuktikan kekuatannya dengan bertarung melawan ketiga admiral. Gorosei sendiri bahkan menganggap Marco merupakan salah satu dari beberapa orang yang bisa mengalahkan Kurohige. Meskipun faktanya dia harus kalah dalam Payback War, namun dia kembali membuktikan kekuatannya dalam pertempuran besar di Wano, di mana Marco berhasil menahan Big Mom dan juga menghajar King dan Queen secara bersamaan. Walaupun usianya yang sudah tak muda lagi, Marco tetap menjadi salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece. Setelah arc Wano selesai, Marco pun memutuskan kembali ke Pulau Sphinx. Namun, banyak yang meyakini jika dia akan muncul kembali di cerita yang akan datang. Ame no Shiryu atau Shiryu si hujan dulunya merupakan salah satu sipir di penjara Impel Down, tapi sikap dan perilakunya yang mengerikan dan juga kejam, di mana dia tega untuk menyiksa dan membunuh para tahanan karena dia sudah tak bisa dikendalikan lagi. Akhirnya Magellan memutuskan untuk menahan Shiryu di penjara level 6. Namun dia kemudian berhasil kabur saat Kurohige Teach muncul. Sekarang Shiryu sudah menjadi bagian dari kelompok Kurohige. Shiryu sendiri memiliki sebuah pedang kutukan bernama Raiyu yang selalu ia gunakan dalam berbagai situasi. Pada awalnya, Shiryu tidak memiliki kekuatan buah iblis, namun Kurohige memberinya Suke Sukenomi dengan kekuatan buah iblis serta ilmu berpedang yang dia miliki. Shiryu menjadi salah satu karakter yang sangat berbahaya. Sang ahli pedang dari kelompok topi jerami ini merupakan orang pertama yang direkrut oleh Luffy. Dia memiliki ambisi yang sangat besar, yaitu untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Pada saat arc Wano berlangsung, Zoro memiliki momennya tersendiri. Dalam perang Onigashima, beberapa momen epik Zoro di pertarungan itu adalah bagaimana dia mampu menahan serangan kombinasi Kaido dan juga Big Mom, serta bagaimana dia bisa mengalahkan King. Zoro benar-benar banyak mengalami peningkatan kekuatan dalam arc ini, di mana selain dia berhasil meningkatkan kemampuan Busho Haki-nya, dia juga ternyata memiliki Haoshoku Haki. Hal ini bisa kita lihat saat Zoro berhasil melukai Kaido dengan teknik Asura Bakkei, serta pada saat dia mengalahkan King
Berdasarkan hal tersebut, wajar jika kemudian Zoro dianggap sebagai salah satu komandan Yonko terkuat. Kemudian, setelah apa yang terjadi di Egghead serta Elbap, rasanya untuk sekarang Zoro bisa mengungguli Shiryu dalam duel dengan teknik berpedangnya yang sangat dahsyat serta ketiga haki yang berhasil Zoro kuasai. Untuk saat ini, dia berada di level tertinggi para petarung kuat dalam cerita One Piece. Humphrey Bogart adalah seorang perwira di Angkatan Laut yang sekaligus merupakan tangan kanan alias orang kepercayaan dari Monkey D. Garp. Bogart juga merupakan orang yang melatih Helmeppo dan juga Kobe sebelum akhirnya dia dilatih langsung oleh Garp. Bogart adalah sosok perwira Angkatan Laut yang sangat kalem, terbukti dengan dia yang jarang berbicara dan hanya berbicara ketika dibutuhkan. Tidak diketahui sejak kapan Bogart menjadi wakil dari Garp. Namun, melihat loyalitasnya terhadap Garp, ada kemungkinan mereka sudah lama bersama dan baru-baru ini terungkap jika dia ikut serta dalam insiden God Valley. Pencapaian besar dari Sabo sejauh ini membuatnya sangat populer di seluruh dunia. Dia juga berhasil meraih posisi orang kedua di pasukan revolusi dalam waktu yang sangat singkat. Sabo bergabung dengan pasukan revolusi setelah Monkey D. Dragon menyelamatkannya di kerajaan Goa. Dragon berhasil menyelamatkan nyawanya dan kemudian membesarkannya serta melatihnya. Sabo menguasai salah satu teknik bertarung yang Dragon ajarkan, yaitu Ryusoken, dan teknik ini juga yang ia gunakan ketika dia menjatuhkan Jesus Barges. Selain itu, Sabo juga menguasai haki. Dia mampu mengkombinasikan buso haki dengan teknik yang ia miliki. Selain itu, dia juga merupakan pemakan buah iblis. Sabo memiliki kekuatan Meranomi yang ia dapatkan di Dressrosa. Dengan semua kekuatan yang Sabo miliki, dia adalah orang pertama yang mampu menyusup ke Marijoa dan juga menghadapi Imu serta para Gorosei. Hal ini menjadikan Sabo sebagai salah satu karakter terkuat dalam ceritanya, dan tentu saja Sabo juga akan memiliki peran besar dalam perang puncak yang akan datang. Salah satu orang yang paling ditunggu aksinya adalah Ben Beckman, wakil kapten dari kelompok Yonko Akagami ini sangat ditakuti oleh banyak karakter kuat. Saat perang Marineford saja, petarung sekelas Admiral memilih mengangkat tangannya ketika Beckman muncul, dan setelah itu Beckman merupakan orang yang membuat tangan dari Eustace Kid putus. Hal tersebut sangat luar biasa mengingat Kid adalah pengguna dari buso haki. Selain kemampuan haki dan juga kepintarannya, Ben Beckman menggunakan senapan sebagai gaya bertarungnya. Hal ini sangat berbeda dengan para wakil kapten lainnya. Kemudian ada satu topik yang masih diperdebatkan oleh para fans mengenai karakter satu ini. Banyak fans yang menganggap jika kekuatan haki Ben Beckman hampir setara dengan Shanks. Namun, hal itu masih sekedar teori saja. Tetapi, Mimin sendiri setuju dengan hal tersebut. Hal ini didukung oleh fakta jika Ben adalah orang yang membuat Kid kehilangan satu lengannya. Namun, tetap saja kita masih harus menunggu aksinya dalam cerita One Piece. Dracul Mihawk merupakan pendekar pedang terkuat di dunia. Dia adalah rival dari Shanks ketika mereka masih muda. Walaupun sekarang dia dianggap sebagai bawahan dari Yonko Bagi. Hal tersebut memang keinginan dari Mihawk karena dia hanya ingin hidup santai dan tak mau menjadi pusat perhatian. Kemudian sosoknya juga menjadi tujuan utama dari Zoro. Dari awal Zoro meninggalkan desanya
Mihawk menjadi tujuan utama dari Zoro, walaupun hingga sekarang aksi yang ditunjukkan oleh Mihawk hanya pada saat perang Marineford saja, tetapi diyakini jika dia akan memiliki peran besar dalam perang puncak nanti. Walaupun memang hierarki atau otoritas yang dimiliki Cross Guild sangat membingungkan, tetapi karena dunia menganggap jika Buggy adalah kaptennya, maka Mihawklah orang kedua terkuat di organisasi kriminal Cross Guild. 虫けらの顔などいちいち覚えちゃいない。 Dan yang terkuat, siapa lagi kalau bukan Silvers Rayleigh. Jika berbicara mengenai orang kedua terkuat di cerita One Piece, tentu saja yang terkuat adalah Silvers Rayleigh. Dia merupakan tangan kanan dari sang raja bajak laut. Di usia tuanya saja, Rayleigh mampu membuat seorang kaisar lautan mundur. Rayleigh juga dijuluki sebagai Raja Kegelapan. Hal ini dikarenakan dia sangat menguasai semua jenis haki. Kemudian, setelah chapter 1151 keluar, para fans dibuat kebingungan karena Scooper Gaban tak mau disebut sebagai orang ketiga di kelompok Roger. Namun, tetap saja Rayleigh adalah orang yang pantas disebut sebagai orang kedua terkuat di kelompok bajak laut Roger. Dan sampai saat ini, kami mempercayai jika Rayleigh merupakan orang kedua terkuat dalam sebuah kelompok yang sudah muncul di cerita One Piece. 君は行かせる。剣など久しぶりだ。